Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Kali ini saya mau melanjutkan cerita yang kemarin, yang berjudul Teror Misteri di Gunung Ciremai, episode keempat. Buat kalian yang belum mendengarkan episode 1, 2, dan 3, saya saranin agar kalian menonton terlebih dahulu, agar kalian tahu alur ceritanya. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Teror Misteri di Gunung Ciremai, episode 4. Orang yang terdepan nampak membawa karir ukuran besar, membuat jalannya menggungguk. Di belakangnya mengekor dua orang lain, jalannya terseok-seok dan tampak kelelahan. Aku tegang menyaksikan mereka melintas pelan di antara orang itu dan Nyelinggi. Tapi seperti pendaki sebelumnya, mereka pun nampaknya tidak melihat kami. Semua mata menatap para pendaki itu. Bola mata Nyelinggi bergerak mengikuti langkah pendaki terakhir yang tiba-tiba berhenti. Jantungku mencelos mendengar pendaki itu berteriak memanggil dua temannya. "Woi setan, istirahat dulu sebentar. Capek banget gua nih anjing." Dengan takut, ku beranikan diri melihat Nyelinggi. Aku ngeri membayangkan reaksinya mendengar ocehan tidak sopan barusan. Dengan pelan dan terpatah-patah, kulihat wajah Nyelinggi menoleh ke arah pendaki itu. Matanya merah dan jelas tampak marah. Aku komat-kamit berdoa supaya pendaki itu segera pergi, tapi dia masih diam di sana. Tangannya bertumpu pada trekking pole. Dia kelihatannya sedang mengatur nafasnya yang sedang kempas-kempis. Dua temannya berdiri menunggu tidak jauh di atasnya. Salah seorang berteriak, "Tunggu sedikit lagi, nanti ngecamp di tanjakan Seruni aja." Seseorang yang lain menambahkan, "Udah gua bilang, lebih enak lewat Pelutungan kalau naik. Turunnya baru lewat Linggarjati. Lu sih ngeyel kalau dibilangin." Pendaki terakhir itu tertawa-tawa kurang ajar sambil berkata, "Sama aja lah lewat mana aja. Ini memang gunung gak bener. Semua jalurnya nyusahin. Gunung brengsek." Dalam sekejap, suasana berubah. Udara seakan sedingin es. Tangan pucat Nyelinggi bergerak, nampak mengancam dengan kukunya yang runcing dan hitam. Sosok bayangan hitam bergerak cepat dan menabrak pendaki itu yang sama sekali tidak menyadari situasi. Aku menunggu dengan tegang yang akan terjadi, tapi sosok hitam yang masuk ke tubuhnya rupanya tidak langsung menampakkan efeknya. Dia masih tertawa dengan kurang ajar. Dengan jari-jarinya yang tajam, tangan Nyelinggi terulur sambil dia melangkah ke arah pendaki itu. Aku yang tak mampu berusaha hanya bisa menutup mulutku dengan tangan. Mataku membelalak lebar. Orang itu yang sejak tadi berdiri di depanku juga bergerak. Kulihat dadanya naik turun dengan cepat. Lalu tiba-tiba dia menggeram keras, disusul suara auman harimau. Aku berteriak histeris sambil menutup telinga. Suaranya menggelegar, beraung-raung, menembus hutan. Beberapa sosok kuntilanak terlihat langsung menghilang ketika pendaki itu jelas ikut mendengar aungan itu kali ini. Ketiganya berlari dengan panik tunggang langgang. Langkah Nyelinggi berhenti mendengar aungan itu. Tanpa membalikkan tubuhnya, wajahnya berputar menghadap orang itu. Matanya mendelik menakutkan. Sekarang dia bergerak ke arah kami. Orang itu tiba-tiba menjatuhkan diri. Badannya sekarang merangkak. Jari tangannya menancap ke tanah. Kembali terdengar geraman-geraman kecil dari mulutnya. Aku yang ketakutan semakin merapatkan diri ke pohon di belakangku. Tanganku gemetaran hebat sambil menutup telinga. Sementara di depanku, orang itu dan Nyelinggi saling menatap. Bola mata Nyelinggi bergerak berpindah-pindah dengan cepat pada orang itu dan aku. Lalu tanpa membuka mulutnya, dia mengeluarkan suara yang kering dan dingin. "Ku makan kalian semua." Aku hampir pingsan
ketika mendadak sesuatu melintas di sampingku. Dari sebelah kiriku berjalan dengan tertatih sosok bungkuk seorang perempuan tua. Aku hampir tak mempercayai mataku. Itu adalah ibu tua dari Cibunar. Apakah dia naik sejauh ini untuk menyusulku? Ibu tua itu melangkah pelan sekali dengan kaki terseret. Kedua tangannya memegangi tongkat kayu untuk membantu jalan. Dia lewat begitu saja tanpa menoleh ke arahku. Dengan lembut, dia menyentuh pundak orang itu yang masih menggeram dan tampak memintanya untuk tenang. Orang itu yang sekejap lalu seakan berubah liar, berlahan kembali seperti sedia kala. Geramannya tak terdengar lagi. Pelan dia mundur ke arahku. Dari sebelah kananku, berjalan melewatiku, seorang kakek berbaju serba putih. Di kepalanya terlilit sorban yang juga berwarna putih. Kakek ini juga menyentuh pundak orang itu dengan lembut. Kali ini orang itu bahkan langsung mencium tangan kakek itu dengan hikmat. Nyilinggi nampak melayang sejengkal dari tanah. Wajahnya yang pucat nampak semakin pucat. Bola matanya bergerak-gerak liar. Sebuah suara terdengar marah. "Kalian!" Ibu tua itu menatap Nyilinggi, lalu dengan tenang memperhatikan sekeliling. Kakek putih itu sekarang berdiri di samping si ibu tua itu. Jubah putihnya nampak bergerak-gerak, pelan tertiup angin yang tiba-tiba berhembus pelan. "Linggi," ucap si kakek putih tersebut. "Ada apa ini, Linggi?" Tanpa membuka mulutnya, Nyilinggi berteriak marah. "Jangan ikut campur, bukan urusan kalian." Matanya melotot, tapi dia bergerak mundur dengan berlahan. "Anak-anak ini harus mati." Aku menggigil mendengarnya. Ancaman itu ditunjukkan untuk aku dan Ayu. Tatapannya menancap dingin ke arahku. "Linggi, barang siapa membunuh seorang manusia, itu sama dengan membunuh seluruh manusia." Kakek itu berkata dengan lembut sambil memutar-mutar tasbih di tangannya. Sekali lagi suara dingin Nyilinggi menggelegar. Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena itu membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Nyilinggi tertawa mengerikan dan disusul sebuah bisikan. Al-Maidah ayat 32. Perlahan jarinya yang putih pucat terangkat dan menunjuk tepat ke arahku. "Anak ini telah berbuat kerusakan," bisikan dengan pelan. Namun suaranya terdengar jelas. Mati jadi keharusan. Aku semakin menggigil ketakutan. Sementara Nyilinggi tertawa-tawa semakin kencang dan terus-menerus meneriakkan satu kata, "Mati, mati, mati." Kedua orang tua itu kudengar berulang-ulang istighfar sambil tak henti memutar tasbih. "Manusia tempatnya salah, Linggi. Maafkanlah, akan membantumu lebih mulia. Maafkanlah kekilafannya, Linggi." Kakek itu berucap pelan. "Jangan ikut campur," bentak Nyilinggi lagi. Tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah kegelapan tempat Kalong Wewe menggantung sejak tadi. Mataku membelalak lebar. Tiba-tiba saja wajah Kalong Wewe tadi sudah berada di depanku. Tangan kanannya dengan cepat mencekik leher orang itu, sementara lidahnya menjilat wajahku. Aku menjerit ngeri melihat belatung bergerak-gerak di dalam mulutnya. Secepat kemunculannya, secepat itu juga hilangnya. Sabetan tasbih ibu tua hanya memukul ruang kosong. Kalong Wewe itu sudah hilang diiringi suara cekikikan yang membahana dalam kegelapan. Orang itu terbatuk-batuk hebat sambil memegangi lehernya yang sekarang tampak menghitam. Sementara tubuhku gemetar tak terkendali. Nyilinggi melayang mendekat lalu hilang. Sosoknya muncul di balik pohon tua itu. Sebentar kemudian hilang. Sosoknya muncul lagi di atas dahan. Hilang lagi.
Tapi dia tak pernah muncul terlalu dekat untuk mampu menjamahku. Aku dengan panik mencari-cari setiap dia hilang dan menatap dengan was-was setiap dia muncul. Tapi dimanapun dia muncul, matanya selalu terpaku menatapku tanpa ekspresi. Suara-suara berisik dari segala arah menghujani telingaku dengan kata-kata mati, mati, mati dan mati. Semakin erat kututup telingaku, suara-suara itu justru semakin jelas. Aku yang kalut berteriak-teriak histeris, berusaha menenangkan suara-suara itu dari kepalaku. Orang itu dengan kasar menarik tanganku yang membekap erat telingaku sambil membentak, "Istighfar, ingat Tuhan, lo orang Islam bukan?" Mataku membelalak menatap orang itu. Mulutku dengan refleks mengulang-ulang istighfar, tapi suara-suara di kepalaku justru semakin keras. Aku memukul-mukul kepalaku dengan panik, berharap suara itu segera lenyap. Orang itu kembali membentakku, "Istighfar!" Suaraku bergetar lirih. "Astagfirullah, astagfirullah, lebih keras weh. Astagfirullah, astagfirullah." Orang itu menampar pipiku dengan kencang sambil berteriak, "Lebih keras." "Astagfirullahaladzim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil adzim." Aku menjerit sejadi-jadinya sambil menangis. Badanku turun naik, nafasku tak beraturan. Orang itu dengan lembut menyentuh bahuku. Dia tersenyum. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Air mataku mengalir deras, tak mampu terbendung. Bibirku bergetar pelan. Dalam isaku, istighfar terucap secara refleks. Seluruh tubuhku gemetar dengan hebat, tapi suara-suara itu sudah hilang. Orang itu menampar pipiku dengan pelan. Senyumnya tersungging menghina. "Dasar bocah." Kakek putih itu maju selangkah mendekati Nyilinggi yang kini melayang beberapa meter di depannya. "Lepaskan anak ini, pergilah Linggi." Suara lembut kakek itu pelan tapi terdengar wibawa. Tangannya tak henti-hentinya memutar tasbih. Nyilinggi memiringkan kepalanya, memandangi kakek itu dengan tajam, seakan tak mendengar. Dia tersenyum dan terus-menerus berkata mati, mati dan mati. Aku kembali meremas telingaku ketika tiba-tiba terdengar suara lengkingan yang menekankan. Sosok menjijikan Kalong Wewe berdiri tak bergerak tepat di depan ibu tua. Tangannya yang penuh borok dan berkuku tajam tergantung di udara di depannya dengan mata terpejam. Ibu tua tampak berkomat kamit tanpa suara. Semakin cepat ibu tua itu memutar tasbihnya. Makhluk itu menjerit semakin keras ketika akhirnya ibu tua itu membuka mata. Diiringi jeritan sakitan, makhluk itu terbakar habis menjadi abu. Nyilinggi melihat kejadian itu dengan diam. Kemarahan nampak dari tangannya yang bergetar. Aura murkanya meledak dalam keheningan. Perlahan bibirnya yang selama itu tertutup kini pelan-pelan terbuka. Sebuah kalimat yang dia katakan berikutnya langsung membuat kakek putih itu waspada. "Nyawa bayar nyawa." Kakek putih itu tampak mengatakan sesuatu kepada ibu tua dengan hikmat. Ibu tua itu mendengarkan, disusul dengan anggukan. Perlahan dia menoleh pada orang tua itu yang sedang memegangi lehernya yang menghitam. Tanpa mengatakan apapun, dia hanya mengangguk. Tapi nampaknya orang itu pun mengerti. Dia memapahku untuk berdiri. Rupanya kami diminta untuk segera turun dan meninggalkan kakek putih itu dengan Nyilinggi. Sebelum pergi, kulihat ibu tua itu mencium tangan si kakek. Dengan lembut kakek putih itu menepuk pundaknya. Disusul orang itu yang tidak hanya mencium tangan, tapi juga bersimpuh andai saja tidak ditahan oleh si kakek. Dan seperti juga kepada ibu tua, kakek ini pun menepuk pundak orang itu. Tinggal aku yang tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya aku pun
mengikuti keduanya, mencium tangan kakek putih itu. Tangannya begitu lembut dan harum, dengan hanya menciumnya membuatku merasa aman. Sambil membelai rambutku, ku dengar ia berbicara pelan. Kamu pulang. Jadikan ini sebagai pelajaran. Jaga tingkah laku dan tutur kata dimanapun kamu berada. Aku mengangguk pelan, mendengar kata pulang. Tanpa sadar air mataku mengalir. Dia menepuk-nepuk pundakku dan mempersilahkanku untuk pergi. Terlalu segan untuk menatap wajahnya. Dengan menunduk, aku menjauh dan mengucapkan salam. Dengan tertatih, aku mengikuti orang itu dan si ibu tua menuju jalur turun, meninggalkan kakek dengan Nyilinggi. Tidak ada satupun yang berbicara di antara kami. Dalam gelapnya jalur Ciremai, kami melangkah dengan diam. Aku meraba kantong celanaku. Benda pembawa petaka itu masih di sana, terbungkus kain putih. Kenapa harus kain putih? Aku bertanya dalam hati. Apa pembalut kotor itu jadi semacam benda gaib atau sejenisnya? Karena yang sekilas ku tahu, benda-benda mistis seperti keris, tombak, dan sejenisnya biasanya dibungkus dengan kain putih juga. Tapi apapun itu nanti, yang jelas aku gembira bisa berhasil membawanya turun. Benda ini kunci kesembuhan Ayu. Dari belakang, aku mengamati punggung bungkuk ibu tua itu. Ibu ini merawat Ayu, juga naik untuk menjemputku di saat yang benar-benar kritis. Ternyata dunia belum kekurangan orang baik. Lalu orang itu, langkahnya yang biasanya lincah, sekarang berjalan pelan, mengikuti langkah ibu tua itu. Tanpa dia, aku jelas tidak mungkin selamat melewati malam ini. Di luar senyumnya yang menyebalkan dan kata-katanya yang ketus, dia orang baik. Penampilannya yang kumal khas pendaki gunung menyembunyikan ketaatannya beragama. Berkali-kali malam ini dia selalu mengingatkanku berdoa, beristighfar, dan mengingat Allah. Setelah ini selesai, aku berjanji akan membalas kebaikannya. Tapi lalu aku menyadari sesuatu yang janggal. Aku naik lagi untuk mengambil kotoran sial itu sebagai syarat kesembuhan Ayu. Kenapa makhluk-makhluk itu malah menghalangiku? Bukannya seharusnya mereka justru senang? Kenapa mereka malah menerorku sepanjang perjalanan? Bukannya hanya teror biasa, mereka berniat mencelakakanku. 1000 pertanyaan tiba-tiba menyeruak di kepalaku. Malam ini benar-benar tidak akan pernah kulupakan sepanjang hidupku. Orang itu melirikku. Senyumnya tampak jahil. Kapok ya, naik gunung Ciremai boy? Aku cuma bisa tersenyum, ditanya begitu kapok. Jelas banget, bukan cuma Ciremai. Sepertinya setelah ini aku pensiun naik gunung. Jangan lemah boy, kejadian ini ambil pelajarannya, katanya lagi. Orang itu seakan bisa membaca pikiranku. Aku mengangguk mengiyakan. Bang, terima kasih banyak ya, udah nolongin saya, kataku kali ini. Kalau nggak ada abang, nggak tahu deh gimana nasib saya. Orang itu tertawa-tawa menyebalkan, tapi aku malah gembira melihat tawanya. Lu selamat bukan cuma karena gue boy, lu juga harus berterima kasih ke banyak orang yang nolong lu. Ada Mak Encep, orang-orang di Cibunar, orang tua lu yang nggak putus doain lu di rumah Ayu, termasuk Nyilinggi, dan tingkatin ibadah lo sebagai wujud syukur sama yang maha besar, jawab orang itu. Kemudian dia melanjutkan, ada maksud dari setiap kejadian boy. Maksudnya apa bang? Tanyaku tak mengerti. Jangan jadiin ini pelajaran pribadi lo. Ceritain ini ke teman lo, ceritain ke banyak orang. Kalian manusia gak hidup sendiri. Ada makhluk lain yang berbagi dunia dengan kalian. Berhentilah melakukan kerusakan di bumi. Iya bang, balasku singkat. Kata-katanya barusan terasa meresap di hatiku. Oh iya bang, tadi kakek tua itu siapa bang? Tanyaku kepada orang itu. Orang itu cuma tersenyum. Tampaknya keingintahuanku tidak akan terjawab dengan mudah. Kalong Wewe tadi gimana nasibnya bang? Tanyaku lagi. Mati, jawabnya dengan singkat. Bang, tadi waktu kita pamitan sama kakek, kenapa Nyilinggi diam saja?
gak nyerang atau gak ngapa-ngapain gitu aja. Lagi-lagi aku bertanya, "Bawel lu ya?" Jawabnya ketus. Tapi dia tetap menjawab, "Mengambil kesempatan di saat orang lengah bukan perbuatan terpuji, boy. Emang lo pikir siapa nyilinggi? Manusia?" Aku mengamini jawabannya sekaligus merasa malu. Bahkan makhluk gaib pun punya tata krama dan sopan santun. Jalur yang kami lalui mulai terbuka agak lebar dan cenderung datar. Kabut tipisnya melayang di antara semak dan pepohonan. Aku gak merasa aneh melihat kabut dan kegelapan tanpa kemunculan hantu apapun. Apakah aku jadi terbiasa? Mungkin itulah mengapa orang itu terlihat biasa melihat penampakan segala setan di gunung ini. Tanpa terasa, kami sudah sampai di Condong Amis, tempat pertama kali aku bertemu orang itu. Ibu tua itu berjalan ke arah pondokan kosong. Mungkin dia ingin beristirahat sebentar. Kami mengikuti di belakangnya. Saat baru saja melepas lelah di pondokan ini, tiba-tiba leher dan pipiku bekas cekikan kolong wewe itu kembali berdenyut-denyut. Aku mengusap pelan leherku, terasa perih, tapi rasa sakit itu semakin tak tertahankan. Orang itu membaringkanku di lantai pondokan. Di sampingku ibu tua itu memijit telapak tangan kananku sambil mulutnya berkomat-kamit. Kepalaku mendadak terasa sangat berat. Kudengar orang itu berbicara padaku. Tak seperti biasanya, suaranya terdengar lembut. "Boy, sering-sering tengokin gua kesini ya." Kulihat orang itu melepas pin dari karirnya yang meletakkannya di tangan kiriku. Aku hanya bisa menggenggamnya tanpa bisa melihat. Pandanganku mulai kabur. Hal terakhir yang kuingat adalah gema adzan subuh. Berkas cahaya matahari tampak menembus jendela saat aku membuka mata. Aku terbangun di atas tempat tidur yang empuk. Di sebelahku, di balik tirai berwarna biru, tampak kasur yang kosong. Selang infus tertancap di tubuhku yang terhubung dengan plastik berisi cairan yang menetes pelan. Di tiang samping tempatku berbaring, aku berada di rumah sakit. Pintu terbuka dan kulihat wajah Ayu lagi. Rasanya udah bertahun-tahun. Dia mendekat dan langsung memelukku sambil menangis. Kudengar dia meminta maaf berkali-kali sambil terus menangis. Aku ingin balas memeluknya, tapi tanganku terlalu lemah untuk bergerak. "Lo udah gak apa-apa yuk?" tanyaku. Dia mengangguk sambil mengusap air matanya. "Maafin gua ya Di, gara-gara gua lo jadi begini." Dia meminta maaf lagi. Aku tersenyum sambil mengangguk. "Yang penting kita selamat," kataku. "Siapa yang bawa gua ke sini yuk?" "Gak tahu juga Di, gua juga bangun-bangun udah di sini," jawab Ayu. Aku teringat lagi sosok ibu tua. Diam-diam, aku sungguh berterima kasih juga kepada orang itu. Pasti dia yang sudah payah membawaku turun dari Condong Amis sampai ke Cibunar, lalu ke sini. Lalu aku teringat dia memberikanku sesuatu sebelum aku pingsan. "Yuk, lihat pin yang gua pegang gak pas gua pingsan?" tanyaku. "Oh, ada. Bentar ya," katanya. Dia lalu membuka tutup kepala carrier, mengambil benda yang kutanyakan, lalu memberikannya kepadaku. Aku menerimanya. Benar, itu sebuah pin. Malam itu aku tak bisa melihat apa yang tercetak di pin ini saat pertama kali aku bertemu orang itu karena terlalu gelap. Aku memperhatikan gambar yang tercetak di sana. Tampaknya sebuah logo, gambar cicak dan gunung. Tulisan di bawahnya berwarna kuning, sudah agak pudar, tapi masih terbaca olehku. Edgy Mountain. Entah apa artinya, tapi pin ini akan kujaga selamanya sebagai pengingat untuk malam yang penuh teror di Ciremai. Aku teringat sesuatu. Kurabah kantong celanaku, kosong. Benda sial itu rupanya sudah hilang. Aku membayangkan ritual-ritual gaib dilakukan pada benda kotor itu untuk menyembuhkan Ayu. "Bekas pembalut lo yang di dalam kain putih itu sekarang di mana yuk?" tanyaku karena tetap penasaran. Ayu agak terkejut mendengar pertanyaanku. "Oh, udah dibuang di tempat sampah," jawabnya. Sejujurnya, aku sedikit kecewa mendengarnya. Tapi memang itu hal yang paling logis. Tempat buat kotoran memang hanya di tempat sampah.
Raut terkejut masih terbaca di wajah Ayu. Dia lalu bertanya, "Kok lo bisa tahu tentang pembalut di kain putih? Kan selama ini lo pingsan." Aku tersenyum mendengar pertanyaannya. Teringat berapa horornya perjalanan malam itu demi mengambil lagi benda sialan tadi. Ada rasa bangga dan sedikit merasa jadi pahlawan, karena bagaimanapun aku berhasil menyelamatkan Ayu. Lalu pertanyaan Ayu yang buat terdengar agak konyol dan lucu. Kok gue bisa tahu tentang pembalut di kain putih? Ingin rasanya menepuk dada dan menceritakan semuanya. Wajah terkejut Ayu masih belum hilang, dan matanya tampak penasaran. Lalu sebuah senyum mengambang di wajahnya. Dia lalu berkata, "Padahal selama ini lo pingsan, Di. Tapi ya udahlah, setelah malam itu kayaknya gua nggak bakal kaget kalau denger hal-hal aneh lagi." Dan dia meneruskan, "Nanti deh gua ceritain perjalanan gue saat mengambil pembalut itu malam-malam di Cermai. Nanti gua ceritain tentang Nyilinggi, Kolong Wewe, Abang Moka. Nanti kapan-kapan kita kesini lagi ya. Mak Encep terus-terusan ngerawat dan menjaga lo selama lo pingsan dan kesurupan. Kita banyak utang budi sama mereka. Sekarang giliran aku yang terkejut." Cerita ini pun selesai sampai di sini. Begitulah ceritanya tentang teror mistis di Gunung Ciremai. Berikan komentar Anda tentang kisah ini. Bagi kalian yang punya cerita atau pengalaman, bisa berbagi ceritanya. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.